Yang paling kentara tuh di aku kan karena ketidaktahuannya. Zaman dulu tuh pikir aku tuh kalau barang diskon tuh emang benar dimanipulasi. Ternyata enggak gitu. Ternyata itu ada kerjasama di belakangnya gitu antara si brand yang bersangkutan sama si tokonya gitu. Jadi ya lumayan hektik banget sih kalau mau hari-hari besar gitu. Terus persiapannya juga bukan sebulan 2 bulan. Hampir 9 bulan sebelum menghadapi Ramadan tuh kita udah persiapan gitu. Mulai dari analisis produk yang terjual gitu. Nanti kita data nih per produk itu berapa ya yang kira-kira terjual di tahun sebelumnya gitu. Terus abis itu kita meeting nih. Jadi sebelum Ramadan itu kita bisa sampai meeting 3 kali secara terpusat gitu untuk evaluasi kira-kira estimasi yang kita buat ini benar apa enggak gitu. Kamu yang suka banget sama tantangan, wajib banget dicoba nih jadi purchasing. Pertama itu karena seru ya, ketemu banyak orang, terus juga nambah relasi, terus juga sangat menantang. Jadi buat yang suka tantangan itu pas banget. Purchasing itu tuh sebenarnya kerjaan yang Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Ya, kali ini aku sedang berbincang dengan seseorang yang bekerja di dunia yang berkaitan dengan produk-produk yang kalian sering temui. Nah, langsung saja silakan perkenalkan nama dan sekarang lagi jadi apa. Halo, aku Adele. Sekarang kerja sebagai purchasing di sebuah retail di kotaku. Yeah. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin nggak purchasing itu apa sih? Purchasing itu tuh sebenarnya kerjaan yang beli-beli barang sih gitu. Karena kan kalau di retail itu ada barang yang dijual berarti harus ada yang beli. Nah, purchasing itu bagian yang belinya. Nah, sebelum lanjut nih menceritakan mengenai apa itu purchasing dan gimana dan ngapain aja gitu. Di sini ada sesi promosi seperti biasa gitu. Jadi boleh mempromosikan karya ataupun konten atau apapun atau produk gitu, silakan. Nah, barangkali ada yang mau dipromosin nggak? Wow, seru banget ya. Oke, kalau buat temen-temen nih yang suka banget sama produk, yang butuh review produk, harus review gitu, boleh mampir ke Instagram aku @hey_it's_adele. Itu aku kasih review-review produk skincare juga. Jangan lupa mampir. Biasanya tuh skincare gitu ya, seputar skincare atau ada konten-konten lain lagi? Sejauh ini sih baru skincare sama ada In My Life doang kecil-kecil. Oke, jadi itu udah adalah beberapa produk yang di-review di sana secara jujur gitu dan terpercaya. Betul. Oke, lanjut. Nah, biasanya nih kalau misalkan kira-kira dari dari awal pekan atau sampai akhir pekan tuh kira-kira purchasing ini berkutat sama hal apa aja sih aktivitasnya? Kalau kita itu pasti bukan cuma order barang ya, juga ketemu sama sales gitu. Terus juga ngecek returan. Jadi sebenarnya hampir semua pekerjaan tuh di-handle sama si purchasing gitu. Mulai dari datang barang, dari order sampai si returan itu gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu untuk proses order. Proses order tuh ngapain aja, apa aja yang harus dipersiapkan sih? Nah, biasanya itu ada merchandiser atau sales dari brandnya tersebut yang estimasi gitu. Kekurangan di toko tuh apa aja. Nah, nanti estimasi itu jadi acuan buat aku bikin purchase order gitu. Nanti purchase ordernya itu dikasihin ke sales lagi. Oh, merchandiser atau sales tuh bagian di retailnya kita gitu. Nih retail ngelihat atau si merchandiser atau si sales ngelihat produk apa nih yang sekiranya stoknya dibutuhin gitu. Nanti yang bikin perencanaannya dari purchasing kayak gitu. Tapi di sini si merchandiser sama salesnya itu pihak ketiga gitu. Jadi kan kita tuh order barang ke distributor ya. Nah, distributor itu punya lagi yang namanya merchandiser sama sales. Nah, mereka itu tugasnya untuk estimasi ke setiap toko-toko yang ada brand milik mereka gitu.
Nah, estimasi itu jadi acuan buat buat purchasing di toko tersebut order gitu. Jadi kalau dari kan estimasi itu berupa stokan produknya gitu. Jadi yang mereka rasa kalau oh ini tuh sebenarnya barangnya laku, tapi ternyata di toko kita tuh ternyata kurang. Nah, mereka tuh nggak estimasi lagi gitu. Jadi hanya estimasi produk-produk yang memang kosong gitu. Terus minta order kayak, Bu, barang ini kosong nih di toko, saya minta order ya berapa karton lah gitu. Estimasi itu kayak gitu-gitulah. Oh, mereka yang ngasih estimasi, yang ordernya kita Iya, gitu. yang ordernya kita. Oke, nah setelah barang datang, tuh kan barang nih nanti mungkin ada apa ya, bukti order atau bukti bayar atau apa diterima gitu. Prosesnya tuh apa aja pengecekan barang yang datang itu. Nah, kalau misalkan itu biasanya kan mereka punya faktur ya. Jadi si pengiriman tuh bawa faktur itu tuh 3 kopi. Faktur asli, kopi 1 sama kopi 2. Nanti tuh barangnya dicek sama bagian gudang gitu. Disamakan antara si PO yang aku buat sama faktur yang diterbitkan oleh supplier gitu. Tuh kalau misalkan memang udah sama, nanti barangnya diterima, dicap, lalu dikasih ke supervisor gitu. Nanti supervisor toko yang masukin barang ngisi-ngisi. Mana yang harus disimpan di gudang, mana yang harus langsung di display. Kalau boleh tahu apa itu apa namanya kriteria yang ini masuk di gudang, yang ini di display gitu. Dari rak sih sebenarnya. Jadi supervisor tuh harus udah tahu kalau memang barang ini tuh ternyata di rak kosong gitu. Jadi nanti dia mengklasifikasikan sendiri mana yang harus ke depan, mana yang enggak. Oke, itu ketika barangnya datang gitu. Nah, kalau setelah barangnya gitu kan tadi sempat cerita juga soal retur. Nah, gitu kalau misalkan setelah itu urusan dari purchasing juga. Iya, betul. Jadi nanti kalau misalkan barang itu kan kita tarik per kategori ya. Ada yang 3 bulan sebelumnya, ada yang 5 bulan sebelumnya gitu. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 hari sebelumnya. Nah, kita sebagai purchasing tuh harus benar-benar detail, harus tahu kalau misalkan barang tersebut tuh expire-nya kapan sih gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah, kalau memang supervisornya itu handal ya pasti mereka udah tahu mana yang harus ditarik, mana yang enggak. Tapi kalau misalkan supervisornya lupa gitu ya, kadang kan manusia itu suka lupa. Jadi kita sebagai purchase itu yang mengingatkan kalau misalkan barang itu tuh udah mau expire nih, jadi harus ditarik ke bagian gudang gitu, gudang retur. Nanti setelah di bagian gudang retur tuh bagian ada kan lagi ya bagian gudang, ada bagian retur. Nah itu tuh terpisah gitu. Jadi nanti kalau misalkan barangnya udah ke gudang retur, dicatatlah oleh si bagian retur dan dikirimkan ke sales. Karena ada beberapa produk yang memang harus ACC sales dulu, ada yang boleh langsung retur gitu. Kalau kriteria barang yang diretur tuh selain expire tuh apa sih? Kalau kalengan tuh yang penyok. Nah, itu tuh wajib diretur, nggak boleh dikasih ke customer. Yang sobek, bolong itu tentu ya. Nomor 1 sih expire. Nah, itu kalau kita retur tuh apakah ada pengembalian dana atau apa yang ditransaksikan di proses retur expire itu? Nah, di proses retur juga ada beberapa kategori ada yang memang dikembalikan uangnya. Jadi barang kita retur terus kita dapat kembalian dana. Ada juga yang nggak mau gitu. Jadi sistemnya tukar guling. Tukar guling itu gimana sih? Tukar guling itu kita tukar barang yang retur sama barang yang bagus. Oh, berarti itu tuh udah pasti lah gitu. Jadi kalau barangnya expire tuh nggak ada istilahnya, nggak ada ruginya atau kayak gimana? Nah, tergantung juga. Ada yang memang beberapa supplier itu nggak boleh diretur, ada. Berarti kerugiannya itu ditanggung sama toko sendiri gitu. Gitu. Selain retur, apa aja tuh yang dilakukan setelah transaksi pembelian? Kalau untuk prosesnya sih memang udah kan ya sampai situ, sampai barang terjual ke customer. Nah, paling di aku tuh kerjaannya nanti kita negosiasi nih bareng sales. Mulai dari termin pembayaran, mulai dari kan mereka juga punya apa ya namanya itu target sendiri. Nah, itu gimana sih bagaimana sih caranya sama-sama saling menguntungkan gitu, membantu mereka juga achieve target, tapi produk di kita juga laku kayak gitulah. Lebih ke banyak ngobrolnya sih kalau jadi purchasing tuh ngobrol sama sales. Kadang sehari itu bisa berapa 10-11 sales dari pagi sampai sore. Di kantor itu? Iya, di kantor tuh. Jadi lebih banyak ngobrolnya sih. Berarti yang diobrolin juga kan dari setiap apa tadi, setiap brand ya, setiap produk, setiap
distributor tuh kan mereka juga ada targetnya sendiri. Itu juga kalau nggak salah ya sempat dengar di podcast lain mungkin. Itu tuh kalau setiap toko itu kayak kalau kamu achieve target sekian ada imbalan tertentu, ada bonus tertentu. Kalau di retail juga kayak gitu nggak? Iya sama. Nanti biasanya kan kita karena udah grup ya, jadi satu grup itu 11 cabang. Nah, kita tuh ada yang namanya targetan nanti dapat achieve buat toko, misalkan deh berapa persen dari total targetnya gitu. Ya. Berarti itu kalau memang biasanya hari kerjanya itu hari apa aja tuh? Kalau misalnya tadi bilang bahwa bisa 11 sales ya, 11 sales ya tadi. Bisa. Setiap harinya tuh biasanya jam kerjanya atau hari kerjanya itu kayak gimana? Kalau di aku itu hari kerja tuh Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi untuk hari Sabtu itu kita close order gitu. Maksimal order tuh sampai Jumat gitu. Itu tuh kerjanya secara tim atau secara memang kita purchasing sendirian gitu, atau ada manajer purchasingnya juga gitu, atau kayak gimana tuh sih kerjanya? Kalau di retail itu kan ada beberapa divisi ya. Nah, jadi per divisi itu punya purchasingnya masing-masing gitu. Kayak aku itu khusus non-food. Jadi produk-produk yang bukan makanan itu aku yang order gitu. Untuk yang food ada lagi. Untuk yang fashion ada lagi. Kosmetik ada lagi. Jadi setiap divisi itu punya purchasingnya masing-masing. Oh, kayak gitu ya. Jadi memang ada divisinya berdasarkan produknya gitu. Jenis produknya. Oh, emang kalau misalkan dalam masing-masing divisi itu ada peran apa lagi selain purchasing? Kayak ada apa aja gitu? Satu tim tuh ada divisi lagi, ada peran apa aja tuh? Kalau per divisi itu emang cuman si purchasing sendiri ya. Tapi kalau misalkan secara general itu kan banyak. Kalau di retail itu ada dari pramuniaga, kasir, supervisor. Terus selama 3 tahun di situ? Sebelumnya itu aku daftarnya buat back office gitu. Jadi setahun itu back office tapi di cabang yang berbeda. Pas ditarik ke cabang ini jadi purchasing. Kalau back office tuh ngapain aja? Nah, back office tuh yang input faktur. Jadi pas barang datang kan ada faktur tuh. Nah, di input sama back office dua buat dimasukin ke sistem. Back office tuh lebih sifatnya tuh kayak pendataan gitu ya, kayak rekap-rekapan kayak gituan. Betul. Nah tadi kan udah cerita lah, kira-kira udah kebayang gitu dari mulai order terus barang datang, terus pas kayak barang datang kayak retur kayak gitu. Nah sebelumnya itu waktu menjalani tugas sebagai purchasing ini ada apa aja sih hal yang menantang gitu, mungkin ketika adaptasinya ternyata kaget nih yang dulunya nggak begitu banyak ngobrol dengan orang dewasa atau orang profesional, sekarang harus banyak, atau seperti apa tuh tantangan yang dirasain nih selama 3 tahun ini? Nah, bener banget yang dikatakan sama Rehan. Struggle-nya tuh cuma ketemu orang aja sih. Karena awalnya kan di back office tuh gak ketemu orang sama sekali ya. Jadi kita bener-bener cuma sama komputer aja berdua kayak orang pacaran. Terus tiba-tiba harus ketemu sama banyak orang, itu struggle banget. Apalagi kebanyakan dari mereka itu ada yang seumuran mamahku gitu. Canggung. Iya. Kadang pas waktu di WA dia manggil ibu ya, pas ketemu, oh kok masih anak kecil ya, saya panggil teteh aja atau dede. Ya. Gitu sih. Struggle-nya lebih bener sih ketemu orang. Kadang kan kepribadian orang beda-beda, apalagi yang lebih tua itu wow luar biasa. Masya Allah banget. Ada nggak kendala bahasa gitu atau mungkin cara komunikasinya gitu? Mungkin kan kalau orang tua kan lebih harus menjaga si kesopanannya gitu, terus juga kita harus bisa mengolah kata gitu. Nah iya benar. Kalau masalah bahasa sih alhamdulillah ya masih pakai bahasa Indonesia semua, belum ada yang pakai bahasa Inggris. Paling mereka tuh kebanyakan orang Cirebon ya, jadi bahasanya bahasa Jawa gitu, campur Jawa tuh kadang-kadang bingung gitu.
Ya, soalnya distribusinya kalau Kuningan tuh ya yang distributornya tuh di Cirebon gitu ya. Bayangin Yang Cirebon. yang eh nah tadi ada lagi ya soal tantangannya kah atau udah segitu aja? Ada. Maksudnya di chat apa lagi tuh kalau boleh tahu? Jadi purchasing itu sungguh sangat under pressure banget. Hmm, Tiap hari itu kita gimana? ditampilkan omset harian yang Hmm, kadang-kadang bikin sampai pusing banget gitu. Jadi setiap kan kita itu sistemnya masih belum real time ya. Jadi setiap pagi itu kita ada yang namanya potong stok gitu. Nah, potong stok itu narik data dari penjualan kemarin gitu. Misalkan hari ini berarti ambil penjualan tanggal kemarin. Nah, itu tuh setiap pagi manajerku selalu, "Del, omset segini Del, kamu mau gimana?" Gitu. Kayak sebagai purchasing tuh kadang hampir berperan jadi marketing juga karena kan kita mikirin, oh kalau misalkan omset turun anak-anak gimana ya gitu, apakah ada yang diberhentikan kerja hmm, gitu. Lebih ke under pressure sih karena setiap pagi dimampangin omset yang berfluktuatif gitu. Kalau di retail sendiri tuh si purchasing tuh kayak otaknya gitu loh gitu. Jadi dia tuh kerja sama sama marketing gimana sih ini caranya si barang agar bisa terjual gitu karena yang promo-promo kalau di retail aku ya, aku nggak tahu kalau case di retail orang. Kalau di retail yang tempat aku kerja ini, kalau misalkan promo juga, itu tuh sebenarnya yang nentuin tuh si purchasing-nya gitu. Marketing tuh hanya menjalankan aja kayak, ini aku mau promoin produk ini nih sekian rupiah misalkan gitu. Nah itu tuh yang berkuasa, ya, yang mau megang kendali lah gitu ya, masih di purchasing-nya gitu. Karena marketingnya itu memang belum di apa ya, belum ada akses untuk masuk ke sistem gitu. iya, karena yang bersifat langsung sama distributor, yang sama sales, dan istilahnya punya produk knowledge gitu. Oh, ini tuh produknya kayak gimana, mau jadi purchasing jauh lebih tahu gitu ya soal produk-produk kayak gimana. Nah kalau di retail aku tuh gitu. Eh, Nah, tadi kan soal tantangannya, nah soal keseruannya gitu mungkin hal yang menghibur gitu, tiba-tiba hal-hal lucu gitu di dalam 3 tahun ini sebagai purchasing. Ketemu orang juga sih sebenarnya karena ketemu orang tuh jadi kendala tapi jadi hiburan gitu. Plus minus gitu. Bener-bener kadang kan orang tuh beda-beda ya ada yang lucu ada yang selalu salim coba hampir kalau salim tuh ke semua orang yang di kantor semua disalimin gitu kan itu lucu banget itulah kadang Itu maksudnya si salesnya atau iya teman kerja. salesnya karena kan kalau misalkan yang Oh, sales. berkepentingan tuh ya udah salam sama yang berkepentingan aja ya itu di Hmm. satu kantor mau 10 orang juga 20 orang disalimin coba assalamualaikum kenalin saya ini coba ada aja. Eh, ya. Kalau target dari purchasing itu apa sih? Apakah hanya sekedar yang penting secara pembelian tuh sesuai, atau ada apa ya istilahnya kalau orang tuh kayak entah target atau KPI tuh, target-targetnya tuh gimana sih target kerjanya? Kalau target kerjanya kita sih eh, dari pembelian gitu ya. Jadi kalau Hmm. omset kan bukan ranah kita ya sebagai purchasing. Nah, target kita tuh lebih ke achieve target secara global gitu loh. Karena kan maksudnya pusat tuh punya target sendiri. Nah, kita tuh hanya merealisasikan target mereka aja sih itu. Hmm, dari arahan HO-nya, pusat lah. head office-nya. Ada kewajiban untuk ini nggak? Kayak kan kita ngobrol sama sales nih, kayak kita nego harga gitu atau fix harganya dari sales gimana gitu. Kadang sih kalau kompetitor kita lebih murah kan kita gengges ya, panas gitu loh. Ya, Jadi kita nego ke mereka gitu. Kalau beberapa distributor yang brand besar gitu, yang sudah merajai itu emang nggak bisa dinego sama sekali. Tapi kalau brand-brand kecil kadang mereka suka, oke lah kita kasih diskon lebih gitu, asalkan mungkin pembayarannya harus lebih awal atau pembayarannya dibuka kayak gitu-gitu. brand kecil, brand baru juga kayak gitu. Iya bisa, Hmm. bisa di lobby sedikit. Nah, jadi memang prosesnya selama 1 hari penuh itu ya lebih kurang ya ngobrol aja gitu ya, ngobrol soal sama si ini, sama salesnya gitu ya. Heeh.
Oke. Nah, untuk kan kan waktu itu eh, sekolah di SMK ya waktu itu apa? Ya kan ya, Iya di SMK. SMK 2 ya. Waktu itu ngambil ngambil jurusan apa waktu itu? Akuntansi juga. Akuntansi ya. Nah, sebenarnya sebelumnya pernah kebayang gak gitu bakal berkarir atau bekerja di purchasing ini? Enggak sama sekali. Gimana? Gimana? Enggak sama sekali sumpah. Kayak aduh udah pengen kerja kantoran biasa lah gitu ya. Jangan yang udah cuma sama berkas-berkas aja gitu. Tiba-tiba harus ketemu banyak orang. Padahal kan aku orang ekstrovert ya. Oh, emang ekstrovert bukan Aku introvert. sangat ekstrovert tapi aku gak suka kalau ketemu banyak orang banget. Banyak orang banget tuh dalam artian orang-orang yang baru lagi gitu Selalu kali ya. baru kan kadang mereka 6 bulan sekali ganti orang gitu. Tapi kalau bersosialisasi dengan lingkungan yang memang udah dikenal gitu kayaknya lebih terbiasa gitu ekstrovert. Cuman kalau memang dunia purchasing nih baru banget gitu ya. Itu tuh waktu dipindahkan dari back office ke purchasing tuh emang dimilih sendiri untuk pindah atau direkomendasikan apa kayak gimana? Kebetulan aku direkomendasikan waktu itu. Karena purchasing sebelumnya itu kan ada problem. Jadi harus ganti orang. Kebetulan yang dipilihnya aku. Waktu itu akhirnya memutuskan lah untuk ya udah deh belajar jadi purchasing atau kayak gimana? Akhirnya ya udah kayaknya ini lebih menantang gitu ya, pekerjaan yang lebih mendebarkan gitu dibandingkan jadi back office. Jadi aku rasa ya tantangan buat aku sendiri sih gitu. Jadi aku ambil. Oke. Memang jadi ya purchasing ini tadi ya berkaitan sama banyak orang gitu. Itu tantangannya juga di situ. Bagaimana kita menanggapi mereka gitu. Keseruannya juga di situ. Orang-orang juga beda-beda gitu ya. Nah kalau apa namanya? Jadi purchasing sendiri nih gitu. Kira-kira tuh skill apa aja sih yang diperlukan gitu. Tadi kan udah dijelasin bahwa oke perlu kemampuan berbicara gitu dengan orang banyak dan dalam waktu yang lama gitu. Kira-kira skill apa aja lagi sih yang dibutuhin gitu dan Selain bersosialisasi ya kemampuan negosiasi, berarti komunikasi itu kan nomor 1 gitu. Selain itu juga harus punya kemampuan analisis yang baik gitu. Karena kan kalau di retail ini kita sangat tidak bisa diprediksi gitu ibaratnya tuh. Gitu. ya. Nah itu tuh harus benar-benar diperhitungkan bahwa kan kita juga order itu pakai uang perusahaan. Berarti kita juga harus mampu mengeluarkan barang itu gitu. Kalau kata manajerku tuh, lo jangan cuma jago beli kalau nggak bisa nggak bisa jual gitu. Jangan jadi orang yang jago jual, jago rentur gitu. Harus jago jual, harus jago beli. Tapi gimana sih jadi ribet gue ngomong. Intinya kita harus jangan beli jago retur gitu. Iya, jangan jago beli jago retur gitu. Jadi itu sih harus punya kemampuan analisa yang baik. Nah, emang proses analisanya kayak gimana sih? Kayak wah ini dengan kondisi ini beli ini sekian apa ya? Sebutannya apa sih? Bukan piece juga paling apa ya? Terus sekian karton gitu karena apa itu proses analisanya kayak gimana tuh kira-kira contohnya? Kalau di aku sih ada perhitungannya gitu. Jadi 1 bulan kan kita ada 4 week ya. Nah kita tuh bisa bagi penjualan itu tuh di 4 week gitu. Jadi ada kita punya perhitungannya sendiri. Terus selain pakai perhitungan kita juga harus pakai itu analisa karena kadang-kadang tiba-tiba ada yang ini tuh ada orderan misalkan berapa puluh karton gitu yang tiba-tiba gitu. Ya. Kayak gitu sih. Ada perhitungannya sendiri sih, tapi aku nggak bisa bocorin di sini. Ya. Ya. Dan juga kan kalau misalkan analisa gitu juga mungkin yang awam-awam aja ya analisa tren gitu. Betul. Hari-hari besar nih itu tuh apa ya ada kayak gimana sih menentukannya kan pasti
apa ya, demand-nya tuh tinggi gitu. Misalkan bulan Ramadan gitu, oh demand-nya soal sirup ini meningkat gitu. Nah itu tuh gimana itu proses kayak untuk bulan-bulan atau untuk event-event tertentu tuh prosesnya jauh lebih sibuk gak dibandingkan hari-hari biasanya? Oh, jelas sibuk banget. Jadi kita tuh berapa ya? Hampir 9 bulan sebelum menghadapi Ramadan tuh kita udah persiapan gitu. Mulai dari analisis produk yang terjual gitu. Nanti kita data nih per produk itu berapa ya yang kira-kira terjual di tahun sebelumnya gitu. Terus abis itu kita meeting nih. Jadi sebelum Ramadan itu kita disampein meeting 3 kali secara terpusat gitu untuk evaluasi kira-kira estimasi yang kita buat ini benar apa enggak gitu. Jadi ya lumayan hektik banget sih kalau mau hari-hari besar gitu. Terus persiapannya juga bukan sebulan 2 bulan. Oke. Nah kalau beli tapi kebanyakan tuh biasa kali ya, kalau kita udah beli tapi kurang, pernah nggak kayak wah ini produk ini habis banget gitu sampai habisnya? Pernah banget. Biasanya Apa itu contohnya? salah satu produknya misalkan tuh kita teh pucuk yang ukuran besar gitu. Ya. Nah itu tuh estimasi tahun kemarin tuh kayak cuma 50 karton gitu. Oke. Berarti kita paling taikin 30% gitu dari total penjualan. Udah nih kita taikin, ternyata tiba-tiba kan larangan PPKM tuh dicabut ya. Berarti kan semua orang pulang kampung. Ternyata itu yang beli tuh 3 kali lipat dari estimasi yang kita buat gitu. Wow. Jadi mau nggak mau kita bukan lagi ke salesnya berarti nih, waktunya kita telepon ke kepala cabang distributornya gitu. Soalnya kalau langsung ke kepala cabang biasanya mereka mau cepat ngirim gitu kan, kita telepon besoknya dia mau ngirim gitu. Kalau ke salesnya tuh lama. Kalau kejadian kayak gitu biasanya diantar atau diresponnya berapa lama? Kayak kok kepala cabang nelpon terus diresponnya berapa lama? Sampai barangnya sampai lagi ke toko kita. Biasanya sih kalau memang yang udah dekat gitu ya, ikatan antara retail aku dan distributor itu 3 hari juga mereka udah langsung kirim sih. Nah kalau kayak perhitungan tadi kan emang terjual habis tapi demand-nya terus ada gitu. Itu tuh bagi purchasing tuh adalah sebuah prestasi atau malah jadi kesalahan gitu dalam memprediksi itu? Jadi kesalahan. Meskipun gitu kita menyumbang omsetnya banyak gitu ya, tapi itu tuh sebenarnya jadi kesalahan untuk kita. Sebenarnya jadi purchasing itu serba salah sih. Barang lebih kita yang salah, barang kurang kita yang salah gitu. Jadi harus benar-benar emas gitu loh dengan keinginan pasar. Ya prosesnya kayak gitu, terus juga dari apa yang dilakukan juga kalau hari-hari besar tuh memang ada aja yang kayak gitu ya. Kalau waktu pandemi gimana tuh kayak prosesnya gitu? Itu kan pasti banyak larangan, banyak pembatasan gitu. Dari purchasing sendiri dinamikanya kayak gimana? Wah, pas pandemi kemarin sangat pusing gitu ya. Kadang pas ini cashnya tuh banyak yang kita udah order barang, ternyata si mobilnya tuh dilarang melintas tuh ya. Nah itu banyak banget, kita pernah sampai berapa bulan gitu order ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Ya cara satu-satunya ya minta ke cabang masing-masing nih, minta ke cabang. Tuh kayak bagi-bagi gitu, bagi-bagi barang gitu. Mau nggak mau harus mereka yang punya stok banyak bagi-bagi. Oke. Jadi ya waktu itu memang berat banget gitu ya, selama 1 sampai 2 tahun gitu, itu berat banget ya. Bukan lagi. Apalagi kalau toko aku tuh kebetulan pas grand opening besokan bulan depannya tuh COVID. Chaos sudah. Ya. Gimana itu ya, orang-orang yang ada di dalamnya gitu udah pada pusing semuanya. Bukan lagi.
Nah, dari sana nih kan kita di polisi ini tuh kayak berbagi ya pengetahuan atau wawasan dasar gitu. Waktu sampai akhirnya ada di posisi ini itu, apa aja sih yang dipersiapkan gitu? Dari yang pertama dari segi aspek cara mendapatkan skillnya. Tadi kan skillnya apa aja. Nah, yang ditanyakan sekarang tuh cara mendapatkan skillnya. Yang kedua cara kalau kita pengen punya atau bekerja di purchasing nih, apa yang mesti dilakukan gitu. Cara mendapatkan pekerjaannya maksudnya. Kalau cara mendapatkan skillnya sih lebih ke apa ya? Paling yang basic-basic, latihan public speaking. Kalau analisa dari apa ya? Mungkin ada ya kali ya di YouTube sekarang yang kayak gitu nih. Mungkin zaman sekarang udah lebih canggih. Kali. Ya. Ya gitu lah gitu. Belajar yang sebenarnya sih itu yang basic ya, kayak harus semua orang punya gitu lah. Ya. Gitu. Kalau cara ngelamar kerjanya sebenarnya udah banyak banget sih ya di LinkedIn, mungkin di kalau untuk retail sendiri sih ya, itu tuh agak susah untuk purchasing karena mereka tuh biasanya pada betah gitu. Jadi si lowongan pekerjaan itu enggak yang selalu available gitu. Jarang gitu ya. Jarang gitu, jarang soalnya pada betah. Tapi banyak jadi sih. ya mungkin kalau sekarang pengen nyari mah ya di job portal apapun atau Ada bukan lah. Kuningan apa sih lokal Kuningan Nomor Kuningan bisa lah dicari ya. Tapi kalau soal apa namanya lowongannya apa ya itu tergantung yang adanya apa aja ya. Nah setelah menjalani ini selama 3 tahun, apa sih hal yang baru dipelajari atau disadari oh ternyata setelah waktu dulu jadi mungkin kita konsumen atau ini nggak kerasa tapi ketika kita udah kerja oh ternyata ini tuh kayak gini ya gitu. Jadi apa sih kayak mungkin hikmah atau makna yang didapat setelah bekerja di purchasing selama 3 tahun ini? yang paling kentara tuh di aku kalau kan karena ketidaktahuan ya zaman dulu tuh kalau barang diskon. Nah, pikir aku tuh kalau barang diskon tuh emang benar dimanipulasi gitu. Ya. Iya kan? Kita mikir Yang dinaikin dinaikin terus didiskonkan lagi. Ternyata enggak gitu. Ternyata itu ada kerjasama di belakangnya gitu antara si brand yang bersangkutan sama si tokonya gitu. Entah mungkin dari kompensasi harganya atau lain-lain lah gitu. Aku tuh kalau dulu kayak ini mah penipuan gitu ya. Pasti ditaiki dulu gitu lagi gitu. Ternyata setelah memang berkecimpung di dunia retail enggak loh, ternyata memang ada kesepakatan lain gitu. Gitu. Itu memang harus disepakati oleh si brandnya ya. Bukan karena memang sengaja dinaikkan dan diturunkan gitu. Itu sih teman-teman tuh ada insight baru jadi kayak ya kalau udah terjun langsung sih jadi tahu gitu bahwa itu tuh ya memang ada ketentuannya juga barangkali ya untuk menentukan diskon berapa persennya. Mungkin nanti di sana ada selisih selisih harga, selisih benefit dan yang didapatkan kali ya. Iya benar. Oke, selanjutnya mungkin kan teman-teman nih masih nyari tahu gitu. Boleh disampaikan gak kira-kira menurut Adel gitu kenapa pekerjaan purchasing ini layak untuk dipertimbangkan bagi orang-orang yang memang masih pengen mencari kerja gitu, masih bereksplorasi lah istilahnya. Kalau menurut aku, yang pertama tuh karena tantangannya itu seru banget gitu buat kamu yang suka banget sama tantangan, wajib banget dicoba jadi purchasing. Banyak banget tantangannya terus banyak. Nah, karena kan kita ketemu banyak orang juga berarti kita punya banyak relasi gitu. Pertama itu karena seru ya ketemu banyak orang, terus juga nambah relasi, terus juga sangat menantang. Jadi buat yang suka tantangan tuh pas banget. Terus juga jenjang karirnya tuh lumayan gitu cepat kalau di retail sebagai purchasing itu. Jadi buat yang memang nggak suka lama-lama di posisi ini gitu, nah dia tuh bisa langsung gitulah naik ke jabatan yang lebih baik gitu. Sesuai dengan performance-nya gitu ya. Betul. Ini nggak ada batasan usianya kan kalau
ini mungkin boleh dikoreksi ya, kalau setahu aku kayak pramuniaga, bener ya pramuniaga ya istilahnya ya, betul. kasir itu kayak kasir lah, kasir. Kasir itu ada batasan waktu, umurnya gitu, udah umur sekian tuh nyari kasir baru lagi gitu nggak sih? Iya, kalau itu kan front end ya. Jadi harus yang muda-muda dan fresh gitu untuk dilihat oleh customer. Kalau untuk purchasing sih nggak ada. Karena kebetulan di aku juga semuanya pada ibu-ibu, udah lumayan sepuh gitu banyak. Ya mungkin ya kayak gitulah. Jadi purchasing ini selain tadi jenjang karirnya lumayan, dan juga dari segi usianya juga cukup panjang gitu ya. Mm-mm. Betul. Nah, dan satu lagi kayaknya kalau di purchasing nih, nggak tahu ya ini kayak pendapat aku aja sih. Mungkin di purchasing ini juga ada bisa menerima bocoran-bocoran mungkin dari distributor atau apa gitu sih, soal produk, soal apa gitu, soal produk baru yang lagi di apa ya, lagi dipromoin tuh apa gitu nggak sih? Iya, yang lebih seru Bisa, tuh apa sih? Bisa nyobain dulu sebelum orang lain. oh gitu, Oreo Blackpink, yang lain wah Oreo Blackpink mungkin di purchasing kan karena dia udah ada tadi apa ya, faktur ya, ada mungkin ada pembeliannya, oh dia tahu nih Oreo Blackpink udah ada gitu, jadi bisa tahu lebih dulu gitu produk-produk Bener. di pasaran. Dan bisa nyobain lebih dulu gitu sebelum orang-orang. Iya. Oke, ini satu pertanyaan penutup. Kan podcast ini tuh untuk orang yang memang masih mencari tahu gitu ya, kayak mau jadi apa gitu, yang masih bingung. Mungkin dulu Adel juga sempat bingung atau ya sempat kayak gitu, dan aku juga kayak gitu. Nah, ada nggak pesan buat teman-teman yang memang masih nyari tahu gitu apa yang mereka mau gitu? Nah, berdasarkan pengalaman Adel, boleh dikasih pesan gitu dah. Mungkin apa ya? Mungkin lebih ke kalau misalkan kamu lagi bingung mau kerja apa yang kadang nggak punya, udah mah nggak punya passion, nggak punya skill ya, bingung gitu. Mending mulai dulu aja gitu. Nyobain dulu gitu. Barangkali setelah nyoba suka juga gitu. Oke, istilahnya kalau dalam relationship tuh jalani aja dulu gitu ya. Mungkin kalau Betul. cocok udah Dilanjutin, kalau belum ya udah bisa. Tapi kalau kamu udah punya skill ya gaskeun aja kan sesuai skill yang kamu punya gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin episode kita bersama Adel yang membahas mengenai dunia purchasing, yang kamu pasti barulah mungkin mendengar ini, yang kita memang sekarang hanya sebatas customer, tapi di sisi lain kita juga dapat nih insight baru mengenai itu. Oke, terima kasih Del udah ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kalau ada apa namanya yang mungkin kalau mungkin kamu mau sampaikan juga boleh gitu nanti di episode berikutnya kali ya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Semoga episode ini kamu suka, kamu bermanfaat juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, dadah. Dadah. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.